Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat umat muslim. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang kelahiran Yajuj dan Majuj, dua bangsa yang disebut dalam Al-Quran dan Hadis yang akan muncul di akhir zaman? Kisah mereka penuh dengan misteri dan kegelapan, namun asal-usul mereka jarang dibahas secara mendalam. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri jejak-jejak awal dari kelahiran Yajuj dan Majuj, dan bagaimana bangsa-bangsa ini berhubungan dengan peristiwa besar yang akan terjadi di masa depan. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang dikenal memiliki usia yang sangat panjang, mencapai 950 tahun. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Nuh alaihissalam dikaruniai anak laki-laki, Ham, Sam, dan Yafits. Dari keturunan mereka inilah, umat manusia berkembang menjadi berbagai bangsa dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. Ham, anak pertama, menurunkan bangsa Habsyi dan Zangi, yang dikenal dengan kulit mereka yang gelap. Sam, anak kedua, menjadi leluhur bangsa Arab, Romawi, dan Ajam. Sedangkan Yafits, anak ketiga, memiliki keturunan yang disebut sebagai bangsa Turki Barbar, Mongol, serta dua bangsa yang menakutkan, Yajuj dan Majuj. Namun, tidak semua sejarah ini hanya sekadar garis keturunan yang normal. Ada kisah yang lebih kelam, lebih dalam, mengenai bagaimana Yafits melahirkan keturunan yang tidak biasa, yakni golongan manusia yang kuat, brutal, dan liar. Golongan ini bukan hanya sekadar manusia biasa, mereka memiliki kekuatan luar biasa dan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Yafits memiliki seorang anak bernama A'aj, yang kemudian melahirkan A'uj. Dari A'uj lahirlah Unuk, sosok yang disebut-sebut sebagai manusia raksasa, makhluk besar dengan ukuran tubuh yang jauh melampaui manusia biasa. Menurut riwayat, Unuk dikenal sebagai seorang yang sangat kuat, bahkan mampu berjalan melintasi benua hanya dengan beberapa langkah. Dia bisa menyentuh langit dengan tangannya dan mencabut pohon terbesar di Mesir hanya dengan satu gerakan tangan. Ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun bahtera raksasa guna menyelamatkan umatnya dari banjir besar, Unuklah yang diminta oleh Nabi Nuh untuk mengambil kayu dari pohon terbesar di Mesir. Unuk dengan tubuh raksasanya melakukan perintah itu tanpa kesulitan. Namun meskipun memiliki tubuh yang besar, Unuk tidak memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan seperti Nabi Nuh alaihissalam. Dia lebih dikenal sebagai makhluk yang cenderung bertindak impulsif dan egois tanpa memikirkan dampak tindakannya terhadap orang lain. Saat banjir besar terjadi, air yang menenggelamkan dunia tidak mampu menenggelamkan Unuk. Tubuhnya yang sangat besar memungkinkannya untuk tetap berdiri di tengah-tengah lautan. Hanya puncak kepalanya yang menyembul di atas air. Meskipun banyak yang tenggelam, termasuk mereka yang menolak mengikuti Nabi Nuh, Unuk tetap bertahan. Gunung Ararat, yang merupakan salah satu gunung tertinggi di dunia, hanya menyisakan puncaknya yang kelihatan, dan Unuk berdiri di sana seperti raksasa penjaga. Namun meskipun tubuhnya selamat, jiwa Unuk tidak terlepas dari kekosongan. Kehidupannya yang panjang membuatnya kehilangan makna. Ketika zaman berganti dan generasi manusia baru bermunculan, Unuk mulai merasakan kehampaan yang mendalam. Seiring dengan berjalannya waktu, dia merasa semakin terisolasi dari dunia manusia, dan hal ini membuatnya mencari cara untuk tetap relevan. Di suatu masa, Unuk tiba-tiba muncul di negeri Rum, sebuah kerajaan yang megah dan penuh dengan kekayaan. Dengan langkah besar dan suaranya yang menggema, dia datang menghadap raja negeri tersebut. Unuk menginginkan sesuatu yang aneh dan tak masuk akal. Dia meminta seorang gadis sebagai pendampingnya. Gadis yang dia inginkan tentu harus sesuai dengan ukurannya yang raksasa. Raja negeri Rum yang tidak pernah menghadapi permintaan seperti itu sebelumnya, terkejut dan panik. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Bagaimana mungkin mencarikan seorang gadis yang sebesar Unuk? Tak ada manusia biasa yang bisa sebanding dengan makhluk raksasa ini. Namun Unuk bukanlah makhluk yang bisa diabaikan begitu saja. Dengan suaranya yang menggema di seluruh penjuru istana,
Dia mengancam akan menenggelamkan seluruh negeri Rom jika keinginannya tidak dipenuhi. Jika engkau tidak bisa memenuhi keinginanku, wahai raja, Unuk menggeram, akan aku tenggelamkan seluruh negerimu dengan air laut ini. Tidak akan ada yang tersisa. Raja, dalam ketakutan merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia tahu bahwa Unuk tidak sedang bercanda. Dengan pikiran yang cepat, Raja meminta waktu untuk memenuhi permintaan Unuk. Dia berjanji untuk mencarikan gadis yang diinginkan oleh makhluk raksasa itu. Namun dia membutuhkan waktu. Berikan aku waktu, wahai Unuk, kata Raja dengan nada merendah. Berikan aku 12 tahun. Dalam waktu itu aku akan memastikan engkau mendapatkan gadis yang sesuai dengan keinginanmu. Unuk dengan kesabaran yang tidak biasa mengangguk setuju. Dia tahu bahwa Raja tidak mungkin menipunya. Jika dalam 12 tahun permintaannya tidak terpenuhi, maka dia akan menenggelamkan seluruh negeri dengan amarahnya. Selama berbulan-bulan, Raja yang bijaksana itu memutar otak demi menyelamatkan kerajaannya dari ancaman Unuk, raksasa yang tak tertandingi. Unuk bukan hanya ancaman bagi rakyat, tetapi juga bagi kestabilan seluruh wilayah. Setiap kali ia datang, ia menuntut yang mustahil dan mengancam akan menghancurkan kerajaan jika keinginannya tak terpenuhi. Dalam kegelisahan itu, sebuah rencana besar mulai dijalankan. Membuat patung raksasa yang menyerupai gadis cantik untuk memuaskan hasrat Unuk. Raja mengumpulkan semua ahli pemahat terbaik dari penjuru negeri. Mereka adalah orang-orang terpilih yang memiliki keterampilan luar biasa dalam memahat batu-batu besar dan merubahnya menjadi bentuk yang indah. Tugas yang mereka terima bukanlah hal yang mudah. Mereka diperintahkan untuk memahat gunung batu menjadi patung gadis yang sempurna. Sebuah mahakarya yang tak hanya indah tapi juga harus menggairahkan. Raja memberikan mereka waktu 12 tahun untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Sebuah batas waktu yang tampaknya terlalu panjang, tetapi dengan ukuran patung yang setinggi gunung, mereka tahu bahwa ini bukanlah pekerjaan biasa. Hari demi hari suara palu menghantam batu-batu keras terdengar bergema di seluruh kerajaan. Para pemahat bekerja siang dan malam, tanpa henti. Mereka tahu bahwa nasib kerajaan terletak di tangan mereka. Tak ada ruang untuk kesalahan. Setiap lekukan wajah, setiap lipatan tubuh patung harus dibuat dengan sempurna. Patung itu bukan sekadar karya seni, tapi juga harapan terakhir untuk melawan ancaman Unuk. Setelah 12 tahun berlalu, akhirnya patung itu selesai. Sebuah karya monumental yang menjulang tinggi, menyerupai gadis cantik yang tidur terlentang. Wajahnya tampak lembut namun menggoda, dengan mata tertutup seakan sedang dalam mimpi. Patung itu benar-benar tanpa sehelai pakaian pun menambah kesan sensual yang memang diharapkan oleh raja dan para penasihatnya. Di dalam patung itu, perutnya dikorek dengan hati-hati dan diisi dengan daging mentah. Daging-daging itu dimasukkan melalui liang kemaluan patung. Sebuah ritual aneh yang dipercaya oleh raja akan membuat patung tersebut tampak lebih realistis bagi Unuk. Kita harus membuatnya percaya ini gadis nyata, kata salah satu penasihat raja. Setiap potong daging yang dimasukkan adalah upaya untuk menciptakan ilusi sempurna. Mereka bekerja dengan tekun, memastikan setiap langkah ritual ini dijalankan dengan benar. Apakah ini akan berhasil? Tanya salah satu pemahat kepada kawannya. Matanya penuh dengan kekhawatiran. Kita tidak punya pilihan lain, jawab pemahat lainnya sambil menghela napas. Jika ini gagal, seluruh kerajaan dan negeri ini akan hancur. Setelah semuanya siap, raja mengirimkan pesan kepada Unuk bahwa gadis yang diinginkannya telah ditemukan. Datanglah dan temukan apa yang kau cari, bunyi pesannya. Dengan cepat, berita itu sampai ke telinga Unuk. Bagaikan angin badai, Unuk datang melangkah ke arah patung tersebut. Dengan tubuh raksasanya yang menggetarkan tanah setiap kali kakinya menyentuh bumi. Ketika Unuk melihat patung itu, matanya bersinar penuh gairah. Tubuh raksasa itu berhenti di depan patung gadis yang begitu besar dan menggoda. Tidak butuh waktu lama bagi Unuk untuk kehilangan kendali. Nafsu membara yang telah lama menguasainya seakan tak bisa lagi dibendung. Sungguh cantik, sungguh menggoda, seru Unuk dengan suara menggelegar yang membuat tanah sekitarnya bergetar. Tubuhnya yang raksasa mendekati patung itu, dan tanpa ragu ia menyalurkan hasratnya. Dia memperlakukan patung itu seolah-olah gadis itu nyata,
tak menyadari tipu muslihat yang telah direncanakan oleh raja. Usai melampiaskan nafsunya, Unuk merasa puas dan pergi, meninggalkan patung itu dengan perasaan lega. "Aku tak perlu kembali," gumamnya sambil tertawa besar. Suaranya menggelegar dan bergema di pegunungan. Unuk pun menghilang dari pandangan, tak pernah kembali lagi ke kerajaan itu. Namun yang terjadi kemudian adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh raja dan rakyatnya. Air mani Unuk yang tertumpah di dalam patung, bercampur dengan daging mentah yang ada di dalamnya, mulai membusuk. Busuknya daging tersebut mengeluarkan bau menyengat yang bahkan bisa tercium hingga ke desa-desa terdekat. Dari dalam patung, ulat-ulat sebesar bayi manusia mulai tumbuh dan bergerak liar.